Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azakir Fatul Arafi dari kelas TI 22H. Selanjutnya bersama teman saya. Kenalkan, nama saya Aldi Dwi Trisdianto dari kelas TI 22H. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Akbar dari kelas T22H. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dari kelas TI 22H. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah material teknik, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Karnadi ST. Video ini membahas tentang jurnal yang kami review dan akan ada beberapa kurva yang akan dibahas dan ditampilkan. Jurnal yang akan kami review berjudul Analisis Kelelahan Aluminium 6063 TF pada mesin uji tekuk putar. Oke, kita langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Saudara Azakir. Kepada Saudara Azakir, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah memberikan waktu untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Jadi, selain kita sebagai manusia yang dapat merasa kelelahan, ternyata aluminium juga dapat kelelahan. Nah, kelelahan atau fatigue merupakan mekanisme kerusakan yang terjadi akibat banyaknya beban yang lebih rendah dari kekuatan putus atau tegangan luluh material. Lanjut. Nah, untuk definisi kelelahan itu sendiri, kelelahan menurut ASTME 20672 adalah proses perubahan struktur lokal pada material yang terjadi secara permanen sesuai dengan periode waktu yang disebabkan oleh kondisi terjadinya tegangan atau regangan yang mengakibatkan retak atau patah setelah pembebanan yang berulang. Lanjut. Nah, di sini terdapat kurva SN. Sifat material terhadap kelelahan biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau disebut dengan kurva SN. Nah, diagram ini menyatakan hubungan antara tegangan variabel S dan jumlah siklus pembebanan N. Pada gambar ini menunjukkan kurva SN untuk baja lunak dan aluminium. Pada gambar ini terlihat bahwa umur akan bertambah dengan menurunnya tegangan kerja. Lanjut. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat metode cara pengambilan kurva SN. Lanjut, Dew. Untuk metode eksperimen, pertama kita start atau awal mulai. Selanjutnya yaitu material Al6063 TF atau bahan yang akan kita uji. Atau dengan mesin bubut halus pada bubut kasar. Yang keempat ada roughness measurement atau pengukuran kekasaran. Selanjutnya yang kelima itu ada fatigue test atau uji kelelahannya. Selanjutnya ada test result atau hasil tes. Terus yang ketujuh itu ada SN, kurva atau kurva SN yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya ada calculation and discussion. Jadi setelah uji eksperimen akan mendapatkan hasil ujinya, setelah itu diperhitungkan atau dibahas. Lanjut yang kesembilan itu conclusion atau kesimpulannya. Setelah itu selesai
maka kita akan mendapatkan hasil uji coba. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aidil. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bahan material aluminium Al6063TF yang dimana dalam kurva ini menjelaskan tentang komposisi dan sifat mekanik paduan aluminiumnya. Lanjut. Bahan uji, jumlah dan proses finishingnya, yang dimana kurva ini menunjukkan tentang spesies A dan spesies B. Total sampelsnya sebesar 12 ya, yang dimana spesial A RA-nya sebesar 0,065 mm bubut halus. Spesial B-nya sebesar 0,250. Lanjut, bentuk dimensi. Bentuk dan dimensi benda uji. Yang lebar dari tengahnya sebesar 250 mm, tingginya sebesar tinggi dari tengahnya sebesar 7,52 mm, keseluruhan lebarnya sebesar 226. Lanjut. Benda uji A permukaan bubut halus. Ini adalah merupakan data hasil uji dari benda uji A permukaan bubut halus ya, yang sebesar number of cracks-nya segini. Lanjut. Dan juga benda uji B-nya permukaan bubut kasar yang hasilnya juga segini. Lanjut. Ini merupakan data hasil uji, data benda uji dengan permukaan ditumbuk halus untuk daerah patahan. Yang sebesar segini juga ya. Grace-nya terbilang cukup besar ya. Lanjut, next. Uji hasil perhitungan luas rekahan. Ini juga merupakan ya data hasil dengan neutron 3 ya. Ada 2 level juga. Level pertama satunya sebesar 200 N per mm kuadrat, dan level 2-nya 1 100 N per mm kuadrat juga, yang dimana level yang di bawah ininya sebesar yang B-nya ya 0,058, yang A-nya 1,94, dan level B-nya level 2-nya 0,209, yang A-nya 2, sekian. Lanjut, hasil perhitungan rekahan dengan substitusi P. Ada 100%, ada 10% ya, yang dan 50% dan 90%. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Saudari Dewi. Persilakan. Oke, terima kasih Aidil. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang Saudara Aidil tadi sampaikan. Nah,
Data benda uji B dengan permukaan bubut kasar untuk daerah patahan ini ada 6 spesimen. Dan untuk spesimen 1B itu ada 200 sampai 3B, dan 4B sampai 6B itu ada 100 Newton per milimeter kuadrat. Dan untuk siklusnya dapat dilihat pada tabel ini. Nah, hasil perhitungan luas rekahan di mana N-nya sama dengan 3, yaitu ada yang pertama ZI-nya 0,615, yang kedua 0,955, yang ketiga 1,150, yang disigmakan itu semuanya 2,720. Sama halnya di sini pun ada level 1 dan level 2, di mana level 1 itu tau satunya itu 200 Newton per milimeter kuadrat, dan tau 2-nya itu 100 Newton per milimeter kuadrat. Nah, untuk level 1 taunya 200 Newton per milimeter kuadrat itu ada di B, B-nya itu 0,041 dan A-nya itu 1,023. Dan di level 2 taunya itu yang 100 Newton per milimeter kuadrat itu ada di B. B itu ada 0,125 dan di A-nya itu ada 2,897. Nah, hasil perhitungan luas rekahan dengan substitusi P. Oke, substitusi P itu ada yang 10%, 50%, dan 90%. Nah, untuk P-nya itu 0,1%. Untuk arsin untuk 0,1% itu ada 0,316. Untuk arsin 0,70 itu ada di persentase 0,5%, dan persentase 0,9 itu arsinya ada 0,947. Lalu di log n, setelah di log n nanti ada n dikali 10 pangkat min 3L, dan itu untuk data yang tau 1. Nah, yang tau 2 pun sama, di log n kan. Nah, setelah di log n kan, n-nya dikali 10 pangkat min 3L. Baik. Untuk penyampaian review jurnal yang telah kami buat akan disampaikan oleh Saudara Aldi. Baik, Saudara Aldi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Dewi. Saya akan menyampaikan review jurnal yang sudah kami baca tadi. Dalam kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut, ada kelebihannya, yaitu kelebihan dalam jurnal ini untuk mendefinisikan teori secara umum dan mendasar cukup jelas, seperti pada paragraf yang menjelaskan definisi fatigue atau kelelahan. Lalu ada definisi kelelahan menurut ASTM E206-72 juga. Untuk kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu kekurangan untuk jurnal ini terdapat pada kurva yang kurang jelas, serta untuk perhitungannya rumus yang dicantumkan tidak lengkap, sehingga kami sebagai pembaca sulit untuk memahami jurnal ini. Cukup sekian pembacaan hasil review jurnal yang saya dan teman-teman bahas tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Karnadi atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian atas waktu dan pembahasannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari video presentasi kami. Akhirul salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.